Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizvi Uza Awawina, bisa dipanggil Pak Rizvi. Kenapa saya perkenalkan diri? Takutnya teman-teman ada yang kaget kok suaranya berubah jadi cowok. Karena kemarin-kemarin yang memberikan materi adalah Bu Vera dengan suara perempuan. Jadi alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu. Mohon maaf karena saya belum melampirkan foto saya. Siapa tahu ada yang kepo dengan raut muka saya seperti apa. Jadi saya lupa memberikan gambar. Mungkin untuk materi berikutnya akan saya berikan profil saya yang agak lebih detail, oke? Saya mahasiswa di IAIN Salatiga. Di sini sedang dalam rangka PPL di sekolahan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dengan guru Pamong Bu Vera. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Vera pada pertemuan kemarin, yaitu untuk materi pada pertemuan kali ini adalah menyusun persamaan kuadrat. Pada materi ini ada sangkut pautnya dengan materi-materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bu Vera. Jadi, semoga teman-teman semua masih ingat materi yang telah disampaikan Bu Vera pada pertemuan yang lalu. Menyusun persamaan kuadrat. Alangkah baiknya kita mereview terlebih dahulu mengenai materi yang telah diajarkan oleh Bu Vera pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan pada pembahasan kemarin, Bu Vera sudah memberikan penjelasan di videonya mengenai menentukan akar-akar kuadrat. Jadi, menentukan akar-akar kuadrat maksudnya adalah kita diberikan persamaan kuadrat. Semisal dalam bentuk AX pangkat 2 min BX plus C. Dan apa yang harus kita cari atau apa yang ditanyakan yaitu adalah berapa akar-akarnya. Nah, berapa nilai X, X2-nya. Jadi, pada pembahasan kemarin itu adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu kita diketahui persamaan kuadratnya, lalu kita disuruh mencari akar-akarnya. Nah, seperti itu. Semisal diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu X kuadrat min 5 plus 6. Lalu kita disuruh mencari manakah akar-akarnya atau manakah X1 dan X2-nya. Caranya bagaimana? Untuk video Bu Vera kemarin sudah diajarkan bahwa ada 3 cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan cara yaitu memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Ya, pasti sudah ingat kan mengenai pelajaran ini yang diterangkan oleh Bu Vera pertemuan kemarin. Silakan direview kembali, silakan diingat-ingat kembali. Dan ditonton videonya kembali supaya terpacu dan ingat. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu menyusun persamaan kuadrat, itu hanya kebalikannya dari menyusun akar-akar persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat cuma dibalik saja. Kalau sedangkan yang ini tadi kan yang diketahui adalah persamaannya. Sedangkan kalau menyusun persamaan kuadrat yang diketahui adalah akar-akarnya. Yaitu yang diketahui adalah X1 dan X2-nya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah membuat persamaan kuadratnya. Atau kita disuruh membuat dari bentuk AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Semisal diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1-nya sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 6. Oke. Lalu kita disuruh mencari bentuk dari persamaan kuadratnya. Berapakah bentuknya? Nah, seperti itu. Di sini caranya ada 2 jenis untuk mencari atau menyusun persamaan kuadrat. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Dan yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Jadi pembahasan kita pada kali ini mengenai menyusun persamaan kuadrat ada dua subbab, ada 2 cara. Langsung saja. Yang pertama adalah menyusun persamaan kuadrat
jika diketahui akar-akarnya. Ya, perlu digarisbawahi jika diketahui akar-akarnya. Maksudnya, ya, di sini maksudnya adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Seperti yang tadi, menyusun persamaan kuadrat itu yang diketahui adalah akar-akarnya. Dan yang ditanya adalah kita harus membuat persamaan kuadratnya dalam bentuk seperti itu. Dan rumus yang kita gunakan adalah, bisa teman-teman semua simpan di memori atau ditulis di besar di catatan, buku catatan. Ditulis yang besar biar ingat. Rumus yang kita gunakan adalah X min X1. Maksud saya dalam kurung X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, rumus yang akan kita gunakan itu yang ini. Semisal ada X1, X2, sudah kita ketahui adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang akan kita cari. Nah, jadi X1 dan X2 dalam rumus itu adalah akar-akar persamaan kuadrat yang akan kita cari. Dan sudah kita ketahui, dan sudah diketahui seperti ini. Oke. Lanjut, contoh. Semisal, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah, yaitu ada min 2 dan 6. Nah, oke, kita jawab. Penyelesaiannya adalah diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan 6. Jadi kita punya modal, maka X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 6. Atau bisa teman-teman tulis X1 sama dengan 6 atau X2-nya yang min 2. Boleh mana saja, nggak apa-apa dibalik-balik. Tapi yang akan kita gunakan adalah yang ini, oke? Yang kita gunakan adalah yang merah itu. Nah, diingat-ingat rumus yang atas ini. Yang ini loh. Nah, ingat toh. Kita taruh di sini rumusnya. Lalu, tinggal kita ganti X1-nya menjadi, X1 yang ini menjadi min 2. Nah, lalu X2-nya ini kita ganti dengan 6 ini. Kita tulis 6. Tinggal sama dengan 0. Sudah sampai sini. Lalu tinggal kita tinggal kali silang. Kok kali silang toh? Kali lompat. Kali lompat seperti ini. Lah tinggal X kali X sama dengan X kuadrat. X kali min 6 sama dengan min 6. 2 kali X sama dengan plus 2X. Dan 2 dikali min 6 sama dengan min 12X. Jadi hasilnya adalah sama dengan 0. Jangan lupa kasih sama dengan 0. Dan kita lihat ada min 6X plus 2X memiliki variabel yang sama yaitu X. Oke? Jadi bisa kita operasikan menjadi min 6X plus 2X sama dengan min 4X. Jadi hasil persamaan kuadrat yang ditanyakan adalah X kuadrat min 4X min 12. Nah, seperti itu teman-teman ya. Paham kan? Mudah. Kalau masih mumet, diulangi lagi videonya. Didengarkan dengan seksama. Mungkin bisa. Oke, yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Ingat-ingat ya, jumlah dan perkalian akar-akarnya. Kalau yang tadi kan diketahui akar-akarnya saja. Sekarang diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Oke, baik. Yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Oke, diingat ya teman-teman. Penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Oke, maksudnya adalah kita kan sudah mengetahui bahwa X1, X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Maka jumlah akar-akar persamaannya tinggal kita jumlahkan saja akar-akarnya, yaitu X1 plus X2. Dan untuk perkalian akar-akarnya tinggal kita kalikan saja, yaitu X1 kali X2. Oke? Jadi yang diketahui, kalau yang poin 1 tadi kan diketahui akar-akarnya, ya kan? Kalau ini diketahui
jumlah dan perkalian. Jadi bukan lagi X1, X2 yang diketahui, tetapi jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Lah, koma perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Nah, jadi yang diketahui adalah yang di dalam kurung itu. Oke? Yang ini. Yang diketahui adalah X plus X2, X1 kali X2 sesuai dengan judulnya, yaitu jumlah dan perkalian. Oke, kita ingat-ingat rumus yang tadi, yang saya suruh nulis besar di catatan tadi kan. Ingat ada X1, X min 1, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Dari rumus ini, kita bisa membuat rumus lagi untuk mengerjakan soal untuk membuat persamaan kuadrat jika yang diketahui jumlah dan hasil kalinya. Bagaimana? Tinggal kita kalikan apa namanya? Kita kalikan silang apa kita kalikan lompat ya? Tinggal kita kalikan lompat aja ya. Kita kalikan lompat yaitu X kali X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali min X2 sama dengan XX kuadrat. Kenapa XX kuadrat? Karena beda, yang satu X dan yang satu X2. Seperti itu. Selanjutnya X min X1 dikali X sama dengan XX1 dan min X1 dikali min X2 sama dengan plus X1 X2. Oke, sama dengan 0, jangan lupa. Selanjutnya hasilnya dari perkalian itu adalah X2 min dalam kurung X1 plus X2 dalam tutup kurung kali X plus dalam kurung X1 kali X2. Kenapa? Jangan bingung ya teman-teman. Coba dilihat yang ini. Kita lihat. Di sini kan ada X. Dan ini juga punya X. Oke. Jadi X-nya kita keluarkan dalam kurung. Di sini. Nah, tinggal tandanya kan min sama min. Jadi di sini tandanya jadi plus. Oke. Dan ini tandanya min. Karena min kali min plus. Min kali min. Maksud saya yang ini min kali min hasilnya min. Min kali min hasilnya plus. Oh, sorry ya teman-teman. Min kali min hasilnya plus, tapi tetap min. Oke. Kalian punya hutang 1 ditambah hutang 2, berarti hasilnya hutang dan hutangnya ditambah seperti itu. Jelimet ya, maaf ya. Dan untuk X1 kali X2 tinggal ditulis ditutup kurung seperti ini. Nah, dari sini kan kita sudah kelihatan kan teman-teman? Dari sini. Yang dalam kurung ini loh. Nah, itu kan sudah penjumlahan dari seperti yang di atas tadi kan, jumlah akar-akar persamaan. Dan yang ini juga sudah kelihatan kalau perkalian akar-akar. Jadi bisa kita tuliskan kalau di situ sudah ada apa namanya yang saya garis bawahi paling bawah itu kan yang ini loh. Nah, yang ini itu kan sudah sama dengan penjumlahan akar-akar persamaan dan yang ini adalah perkalian akar-akar kuadrat seperti yang di atas ini. Nah, yang ini loh. Oke, dan yang ini. Jadi bisa kita tuliskan X kuadrat min dalam kurungnya kan jumlah akar persamaan kuadrat. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Penjumlahan X kali X plus perkalian sama dengan 0. Nah, maksudnya penjumlahan plus perkalian itu maksudnya yang dijumlah atau dan yang dikali adalah persamaan kuadratnya. Oke. Paham kan? Jadi kita dapat rumus sebagai berikut, yaitu X kuadrat min dalam kurung penjumlahan dikali X plus dalam kurung perkalian sama dengan 0. Oke. Kita langsung ke contoh soal 1, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Ingat, kalau kita mau berperang, kita harus punya senjata, oke? Jadi senjata kita untuk mengerjakan soal matematika itu rumus. Walaupun tidak selamanya adalah rumus. Karena senjata kita yang utama adalah akal kita dan pikiran kita. Jadi untuk mempermudah kita harus punya senjata untuk mengerjakan soalnya, oke?
Jadi senjata yang kita butuhkan adalah rumus tadi yang sudah kita buat. Lah, ya di sini bisa menggunakan yang biru atau yang merah. Ya, itu cuma sama aja, cuma yang merah untuk menjelaskan. Oke, untuk contoh soalnya, ya diketahui. Nah, X1 plus X2 sama dengan 7. Dan X1 kali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, kalau model soalnya seperti ini masih mudah, karena kita sudah diketahui apa namanya penjumlahan dan perkaliannya. Oke. Biasanya untuk pertanyaan yang normal itu diketahui jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat adalah sebagai berikut dan kita harus mencari persamaan kuadratnya. Untuk ini penyelesaiannya mudah, yaitu kita sudah mengetahui bahwa X1 plus X2 sama dengan 7 ya kan? Dan X1 kali X2 sama dengan 10. Kita ambil rumus yang ini, diingat-ingat ya kan? Jadi tinggal dimasukkan saja sama dengan X2 min dalam kurung apa? Dalam kurung ini. Nah, kita buat tempatnya dulu. Lah, dalam kurung ini diisi apa? Nah, kita lihat yang rumus ini. Nah, rumus yang merah ini. Untuk dalam kurung yang pertama itu penjumlahan. Penjumlahan itu yang ini, yaitu yang ini, yaitu angka 7. Kita masukkan ke dalam kurung. Dan untuk yang kurung kedua ini apa? Sesuai rumus ini, yaitu perkalian. Perkalian yang mana? Yang ini. Berapa? X perkaliannya hasilnya berapa? Yaitu 10. Jadi tinggal dimasukkan. Oke, ketemulah sudah. Hasilnya yaitu X2 min 7X plus 10. Gampang kan? Gampang. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Yang di sini beda dengan yang tadi. Kalau yang ini adalah nilai X1 dan X2 menurut rumus ABC. Oke. Pasti teman-teman sudah ingat kan? Masih ingat. Kalau yang lupa coba dibuka kembali mengenai rumus ABC ya kan? Yaitu X1, rumus ABC adalah yang benar kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya kan. Di sini kita ketahui X1-nya seperti ini dan X2-nya adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke? Kenapa yang X1 kok plus akar, yang X2 kok min akar? Kemarin pasti sudah dijelaskan oleh Bu Vera ya kan. Misal ada angka 2. Kalau 2 kuadrat kan sama dengan 4. Nah, sedangkan kalau min 2 kan sama-sama, kalau dikuadratkan sama-sama hasilnya 4. Seperti itu. Jadi min plus minus masih dalam akar rumus ABC itu seperti itu. Lanjut. Jadi untuk penjumlahan akar-akarnya tinggal kita jumlahkan saja karena penjumlahan. Lah, seperti ini. X1 plus X2. Nah, tandanya plus tinggal kita jumlahkan. Jika penjumlahan yang satu plus yang satu min tinggal dicoret saja, oke? Dan menghasilkan min B, min 2B per 2A. Nah, sama-sama ada 2 tinggal kita coret. Meninggalkan min B per A. Oke? Jadi X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Atau penjumlahan akar-akar sama dengan min B per A. Oke? Selanjutnya penjumlahan akar-akar yang perkalian. Perkalian akar-akar maksud saya, mohon maaf ya. Jadi tinggal kita tulis saja, kita kalikan. Di sini kan tandanya kali, jadi kita kalikan saja. Dan hasilnya B kuadrat min B kuadrat min dalam kurung B kuadrat min 4AC. Oke, per 4A kuadrat. Dan hasilnya adalah 4AC per 4A kuadrat. Yang atas ada 4A, yang bawah ada 4A. Tinggal kita coret saja. Nah, tinggal menyisakan C per A. Nah, jadi untuk persamaan kuadrat, nah, untuk membentuk suatu persamaan kuadrat AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0, yaitu kita bisa memperolehnya dengan penjumlahan akar-akarnya. Kita memperoleh rumus yang ini, ya kan? Sama dengan min B per A.
untuk yang penjumlahan. Untuk yang perkalian akar-akarnya adalah dari sini. Kita ambil dari sini, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, paham sampai sini? Kita sudah memperoleh dua rumus lagi kalau berdasarkan ABC. Oke. Nah, dalam matematika, kalau penjelasan saja itu memang jelimet ya teman-teman. Tapi kalau sudah masuk contoh soal, insya Allah itu akan nyambung. Oke, jadi kita langsung ke masuk contoh soal kedua, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan perkalian akar-akarnya. Diingat-ingat, jumlah dan perkalian akar-akarnya. Baik, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan akar-akarnya. Soalnya adalah set. Lah, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 4x min 12. Tentukan nilai-nilai berikut. Ada A sama, berapakah nilai alfa plus beta dan berapakah nilai alfa kali beta. Di sini jangan bingung dulu, Pak, kok kenapa ada alfa dan beta padahal tadi yang diketahui ada x1 dan x2. Tahan dulu, langsung kita kerjakan bersama-sama. Penjelasannya adalah berdasarkan rumus ABC yang tadi, kita kan punya diketahui ada persamaan AX kuadrat min 4X min 12, ya kan? Berdasarkan rumus ABC, kita memiliki model bahwa A sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 2. Oh, ini min 12 ya teman-teman, keliru. Min 12 masuknya. Selanjutnya ingat rumus. Rumus yang kita buat tadi yaitu kalau penjumlahan sama dengan min B per A, kalau perkalian adalah C per A. Oke? Jadi, maksudnya alfa beta itu kalian teman-teman nggak usah bingung. Jadi maksudnya alfa beta itu tinggal diganti saja. Jadi maksudnya alfa itu sama dengan X1 sama dan beta itu maksudnya itu X2. Jadi jangan bingung, oke? Selanjutnya untuk mengerjakan soal yang A, yaitu A plus B, jadi kita tinggal menggunakan rumusnya saja, yaitu rumus yang ini. Kita ambil set. Nah, kita ketahui di situ bahwa min B kan, nah, min B kan 4, min 4, tinggal min B, B-nya tinggal diganti min 4, dan A-nya tinggal diganti 2, sama dengan 4 per 2, dan hasilnya 2, oke? Dan yang B adalah berapa nilai dari alfa kali beta. Kan alfa kali beta kan sama dengan X kali X2, ya kan? Tadi kan di sini sudah kita jelaskan bahwa A itu sama dengan X1 dan B sama dengan X2. Jadi alfa kali beta sama dengan X1 kali X2, jadi sama yang rumus yang ini. Jadi kita tinggal ambil rumusnya, tinggal kita ganti C dan A-nya dengan model kita yang sudah diketahui, yaitu C sama dengan min 12 per A-nya sama dengan 2. Jadi hasilnya min 6. Seperti itu teman-teman. Semoga paham ya dan tidak mumet. Semoga aja paham dan tidak mumet. Sekian tadi pembahasan kita mengenai menyusun persamaan kuadrat. Untuk berikutnya, silahkan kalian coba latihan soal. Oke? Silahkan kalian latihan soal berikut ini, dan jika dikerjakan dan dikirim ke Google Class seperti biasa. Oke, soal yang pertama yaitu mengenai persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Untuk pembahasan kita yang poin 1 tadi, soalnya yang ini. Oke, silahkan dicari persamaan kuadratnya jika diketahui akar-akar sebagai berikut. Oke, yaitu tentukan persamaan kuadrat lah yang memiliki akar-akar persamaan X1. Memiliki akar-akar persamaan X1 jika diketahui jumlah dan hasil kali akarnya. Nah, yang soal pertama tadi kan diketahui akar-akarnya, ya toh? Yang ini diketahui jumlah dan kali akar-akarnya. Ada dua soal, A dan B. Silakan dicari persamaan kuadratnya. Yang ketiga, ya ini
Setelah. Oke, jika sama seperti pembahasan tadi yang contoh soal, jadi kita disuruh mencari nilai alfa dan beta. Tapi tidak mencari alfa dan betanya, tapi nilai itu loh, yang A dan B, yaitu A plus B per 2, alfa plus beta per 2 kali alfa beta. Silakan dicari. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa ditanyakan pada pertemuan besok. Pertemuan besok akan saya kasih WA mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, jika ada sesuatu yang tidak kurang jelas. Jadi cukup sekian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Wah, jangan Bapak ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola tidur, jangan begadang, belajarnya ditambah. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.